Tahukah kalian bahwa kalian selama ini mengejar-ngejar yang namanya chip dopamin? Mengejar-ngejar, emang iya. Chip dopamin di sini adalah ketika kalian ngerasa kenikmatan, kepuasan secara instan, secara mudah. Yaitu apa? Lewat sosial media, lewat Instagram, lewat TikTok, lewat TV, lewat YouTube. Dan ketika kalian setiap hari mencari chip dopamin itu, kalian bakalan ketinggalan, kalian akan melewatkan kesempatan kalian untuk menjadi pribadi yang high value. Di video ini, gue kepengen memberikan sebuah fakta yang mungkin menarik bagi kalian tentang dopamin, terutama chip dopamin. Ketika kita menjalani keseharian kita dengan chip dopamin itu, kita akan mengsabotase diri kita sendiri atau menghancurkan diri kita. Kesempatan kita untuk menjadi hal yang jauh lebih besar yang mungkin kalian gak pernah sadari bahwa kalian layak atau bisa mencapai titik itu. Dopamin sebenarnya sahabat kita. Namun, ketika kita melakukan instant gratification atau sebuah kepuasan secara instan, itu bisa membahayakan diri kalian. Allow me to explain. Kalian pernah gak sih ketika kalian tertarik sama apapun itu, drama Korea, film, TV series terutama, setiap kalian ngerasa itu menarik, kalian akan terus melakukan itu. Kenapa? Karena kalian tahu bahwa dengan kita melakukan ini, contohnya scrolling sosial media, makan junk food, atau membelikan barang-barang yang mungkin sebenarnya kita nggak butuh, itu memberikan sebuah kepuasan yang kita tahu setelah kita melakukan itu, kita akan ngerasa nyaman, kita akan ngerasa nikmat, kita ngerasa rewarding, kita ngerasa rewarded dengan apa yang mereka coba kasih kepada diri kita. Contoh, kita nonton TV series nih, episode 1 kita suka banget. Besoknya pasti dong kita tontonin lagi. Kenapa? Karena kita tahu episode 1 itu memberikan kenikmatan buat kita. Bahkan ada juga orang yang mungkin kita semua ya, ketika nonton 1, habis itu nonton episode 2, habis itu nonton episode 3. Kenapa? Karena kita tahu itu memberikan hasil yang nyaman, nikmat bagi kita. Namun itu akan menjadi sebuah habit, itu akan menjadi sebuah loop, terus-terusan, constantly berputar, constantly melakukan chip dopamin. Dan sebenarnya ketika kita melakukan itu, namanya waktu akan terus berjalan, kita akan melupakan goal kita, kita akan melupakan purpose kita, tujuan hidup kita itu sebenarnya apa sih di dalam kehidupan ini. Kita akan melupakan itu. Contoh simpelnya aja, yang paling konkret bagi gua selama 4 hari ini selalu bikin 5-7 konten dalam semalam. Namun kemarin gua ngerasa kayak, ya udah sih Fen, istirahat aja dulu, boleh lah, males-malesan lu udah bikin banyak konten. Akhirnya gua scrolling baca manga, komik gitu ya. Tanpa dirasa gua scrolling sampai jam 3 subuh. Gua ngerasa, kenapa gua ngelakuin ini? Kenapa gua merusak diri gua? Sebenarnya apa sih yang nyaman dari situ? Dan di situ gue ngerasa nyesel, dan di situ gue ngerasa, Fen, lu harus cepet-cepet bangkit lagi, lu harus cepet-cepet kembali ke diri lu yang lama, diri lu yang selalu grinding, yang berusaha produce konten demi konten. Kenapa kita harus cepet-cepet kembali kepada goal kita? Karena chip dopamin itu enak banget. Chip dopamin itu kayak kenikmatan yang quick, cepet, langsung dapat, puas kita langsung, wow. Tapi untuk menjadi pribadi yang high value, untuk menjadi orang yang sukses di masa depan, itu bakal butuh waktu yang lama banget. Gue juga gak mungkin setelah upload konten demi konten tiba-tiba bisa menjadi pribadi yang sukses dalam 1 bulan. Kecuali gue ngelakuin video prank. Anyway, ketika kalian
Ketika kalian melakukan chip dopamin terus-terusan, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tanpa disadari bahwa hidup kalian di situ-situ aja. Kalian bakal menyalahi diri kalian. Apa ini yang bisa gua lakukan terhadap diri gua? Apakah gua dilahirkan untuk melakukan chip dopamin secara terus-terusan? Dan itu bahaya banget. Kalian harus sadar, dan gue berharap video ini bisa ngebantu kalian untuk kembali lagi ke jalan yang benar. Karena gue tahu mungkin masa depan kita nggak bisa lihat masa depan kita seperti apa. Kita nggak tahu apakah kita bisa menjadi pribadi yang sukses atau enggak. Namun hal yang perlu kalian ketahui, action sekarang, hari ini, itu yang menentukan masa depan kalian. Detik ini, menit ini, saat ini juga. Yang menjadikan kalian orang yang sukses atau enggak, itu dimulai dari hari ini, saat ini juga. Kenapa gue seyakin itu? Karena satu, menurut gue, dan kalian pasti tahu, usaha tuh gak mungkin mengkhianati kita. Ketika kita melakukan suatu hal yang konsisten, kalau misalnya kita melakukan kerja keras secara konsisten, itu pasti akan ada hasilnya. Sama kayak kenapa gue selalu konsisten upload video YouTube. Karena gue sadar semakin banyak video yang gue upload, semakin banyak kesempatan orang ngelihat, semakin banyak juga orang mengenal gue seperti apa. Dan kesuksesan itu bisa dinilai dari konsistensi kita. Belajar untuk melakukan delay gratification, yaitu menunda sebuah kepuasan dulu. Kita harus sadar bahwa di sana atau di masa depan nanti akan ada suatu hal yang besar banget, bernilai banget bagi kita. Jadikan itu sebagai sebuah tantangan. Gue berani mengorbankan 5-10 tahun di saat ini untuk masa depan gue, di mana gue bisa ngerasa nyaman, di mana gue bisa membahagiakan orang tua gue, di mana gue bisa memprovide untuk banyak orang, gak cuman keluarga gue doang, tapi bisa RT gue, teman-teman gue, mungkin hal yang lebih besar lagi, gue bisa bantu mereka. Menurut gue di zaman sekarang sulit banget untuk melakukan delay gratification karena banyak banget godaannya. Ketika kita scroll dikit, selalu ada godaan baru. Ketika kalian melakukan scroll lagi, kalian akan menanyakan mau lanjut atau melakukan pekerjaan kalian. Dan begitu mudah jempol kita untuk swipe up sekali aja dapetin konten yang baru lagi. Dan gue ngerasa saat ini kalian harus bangga sama diri kalian karena bisa menonton video sampai saat ini sekarang juga. Gak banyak orang yang mau melakukan delay gratification untuk menambah wawasan, untuk menambahkan knowledge kepada diri kalian sendiri. Sadari bahwa kalian tidak mudah diperdayai oleh chip dopamin. Gue bener-bener bangga banget sama kalian. Kalian juga harus coba belajar untuk membangun suatu hal yang bernilai bagi diri kalian. Mungkin awal-awalnya tuh sulit banget mendapatkan tujuan hidup kalian. Kenapa? Karena kalian selama ini ditutupi oleh yang namanya konten-konten. Kalian ditutupi dengan sound effect, suara-suara yang mengganggu diri kalian. Konten-konten porno atau enggak apapun itu, sampai kalian gak bisa memiliki namanya kejernihan dalam pikiran kalian. Maka dari itu penting bagi kalian untuk melakukan delay gratification dan cari tujuan hidup kalian. Ketika kalian melakukan itu, gue berani jamin di sebuah ketenangan, di sebuah keheningan di dalam pikiran kalian. Ketika kalian tidak memikirkan apapun, kalian bisa mengetahui tujuan hidup kalian itu apa. Ketika kalian sadari, ketika kalian ketahui chip dopamin kalian, apapun itu, mau PMO, shopping, scrolling sosial media, junk food atau apapun, ketika kalian sadari, kalian mestinya layak untuk mendapatkan expensive dopamin. Expensive dopamin adalah ketika diri kalian berhasil melakukan suatu hal yang mungkin awalnya kalian gak tahu bahwa kalian bisa lakuin itu. Namun ketika kalian selesai workout, namun ketika kalian mengerjakan tugas kalian 2 jam non-stop fokus, di situ ada dopamin yang benar-benar natural, pure, kenikmatan yang membahagiakan diri kalian. Damn,
gue bisa ya ngelakuin ini. Gue gak nyangka ya, ternyata dengan gue melakukan delay gratification akan menumbuhkan sebuah buah yang nikmat banget. Dan itu pilihannya dari tangan kalian. Kalian mau memilih cheap dopamine atau expensive dopamine. Oke, kita akan memasuki actionable step bagaimana caranya kita untuk melatih diri kita untuk mendapatkan expensive dopamine. Nomor 1, sadari cheap dopamine kalian. Apapun itu, sesimpel kalian ngerasa scrolling sosial media, semudah kalian suka jajan makanan-makanan kotor, itu adalah cheap dopamine. Ingat bahwa apapun yang nikmat dan itu secara instan, itu merupakan cheap dopamine. Sulit, iya. Namun apakah itu worth it? Sangat, absolutely worth it. 2, belajar untuk kurangin. Gua tahu stop 100% itu sulit banget. Namun ada baiknya buat diri kalian untuk tenang sejenak dan berkata kepada diri kalian, gue bakalan kurangin. Gue mungkin masih makai, gak apa-apa, tapi gue kepengen coba kurangin. Miliki mindset untuk mengurangi dopamin kalian. Dan di situ kalian akan merasakan perasaan di mana kalian bangga sama diri kalian sendiri. Ketika gue belajar untuk membuat video YouTube, gue ngerasa gue gak layak untuk berbicara depan kalian. Namun ketika gue berhasil mendapatkan sekarang 1.800 subscribers, di situ gue ngerasa, wow, gue bangga sama diri lo. Gue layak untuk mendapatkan subscribers segini gitu, contohnya saat ini. Kalian akan bangga sama diri kalian. Kalian bisa berharap kepada diri lo sendiri bahwa kita tuh bisa menjadi suatu hal yang besar di masa depan. Ingat bahwa nilai sesungguhnya itu datang dari delay gratification untuk masa depan kalian. Invest diri kalian. Masukin nilai-nilai yang berguna bagi kalian. Contohnya mungkin konten edukasi seperti ini. Untuk membenahi diri kalian, untuk mencabut kabel-kabel yang mungkin selama ini sebenarnya gak butuh. Dan gue yakin kalian bisa bahagia untuk pertama kalinya yang datangnya dari diri kalian sendiri. Gue yakin lu pasti bisa. I'm rooting for you.